Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syukriya, mahasiswa PPG Daljab 3 UNS. Hari ini saya akan mengambil video praktek pembelajaran sebagai tugas uji kinerja. Ini kartu ujian saya, dan saya mengambil video praktek pembelajaran pada hari ini, Senin 30 November tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar bersama dengan Pak Guru Eka. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Untuk kelas, siapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru absen terlebih dahulu untuk hari ini. Pelia Hitana, Aditya Saputra, Aldi Saputra. Hari ini ada dua anak yang tidak berangkat atas nama Abil Rizik dan Pait Akbar. Marilah kita tetap belajar, tetap semangat, walaupun ada dua anak yang tidak berangkat sekolah. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum pelajaran kita mulai, dalam masa pandemi seperti ini, Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker bila bepergian. Kemudian, menjaga jarak aman minimal 1 meter. Yang ketiga adalah selalu mencuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Semangat pagi! Luar biasa, tetap semangat. Masih kurang keras. Semangat pagi! Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Hari ini kita menginjak pelajaran baru. Kemarin kita sudah belajar tema 4 pertemuan yang terakhir. Sekarang hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 1 pembelajaran yang pertama tentang komponen-komponen pada ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang banyak hal. Di antaranya yang pertama adalah menganalisis pokok pikiran dalam sebuah paragraf, kemudian menganalisis komponen biotik dan abiotik pada ekosistem, kemudian kita akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta kita akan membuat sebuah jaring-jaring makan. Apa kalian sudah siap semuanya? Siap? Siap. Apa
Apakah ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, caranya adalah sangat mudah. Ya. Yang pertama, dalam sebuah paragraf, kalian kan tentu tahu dalam paragraf ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah paragraf itu terjadi. Kemudian kalimat utama tersebut dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Jadi untuk menentukan pokok pikiran, kalian temukan dulu kalimat utamanya dalam sebuah paragraf tersebut di mana. Apakah itu di awal ataukah di akhir? Karena di dalam kalimat utama terdapat pokok pikiran yang terkandung dalam sebuah paragraf. Menentukan komponen biotik dan abiotik pada sebuah ekosistem tentunya sudah kalian pelajari dulu waktu kelas 4. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik atau komponen yang terdiri dari atas makhluk hidup, dan kemudian ada komponen abiotik atau komponen-komponen benda mati atau tidak hidup. Nah, ekosistem sendiri dibagi menjadi dua macam. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi tanpa adanya campur tangan manusia atau langsung dari Tuhan. Contoh, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem rawa, ekosistem laut, ekosistem gurun pasir. Sedangkan untuk ekosistem buatan, contohnya adalah kolam, akuarium, sawah, ladang, dan lain-lain. Kemudian menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah golongan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada juga karnivora, hewan-hewan pemakan daging. Ada juga omnivora, hewan pemakan segalanya, baik makan tumbuhan maupun makan daging. Nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem pasti terjadi hubungan timbal balik. Maka dari itu akan terjadi proses makan dan dimakan. Diawali dengan sebuah rantai makanan. Sekumpulan rantai makanan yang membentuk satu kesatuan yang sifatnya lebih luas itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, kita akan belajar bersama ya. Nanti kalian yang semangat belajar dengan Pak Guru. Yang penting tidak terlalu menyerah, tidak terlalu putus asa, dan terus belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pada hari ini. Kalian tolong buka dan baca dulu tema 5. Buku tema 5-nya dibuka pada halaman 1. Silakan kalian baca. Halaman yang pertama ya. Baca dulu. Di halaman pertama tersebut ada banyak paragraf yang tentunya memuat sebuah pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, tadi caranya sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Coba perhatikan ke sini. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan berbagai kalimat penjelas. Untuk menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, kalian fokus ke sini, ke kalimat utamanya. Karena pokok pikiran dalam sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama yang dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kalian bisa menemukannya pada kalimat utama. Pak Guru izin bertanya. Ya, silakan. Apakah kalimat utama dan pokok pikiran berbeda?
Ada sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari Melia. Dia menanyakan, apakah pokok pikiran dengan kalimat utama berbeda? Coba Pak Guru lempar dulu sama kalian. Menurut kalian, kalimat utama dengan pokok pikiran berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda atau tidak? Berbeda. Oh, jelas berbeda. Kalau ada pertanyaan, manakah kalimat utama pada paragraf tersebut? Itu adalah kalimat asli, tanpa diubah sedikit pun. Dari pertama sampai terakhir, sampai tanda titik. Entah itu di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Namun kalau pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama, bahasanya bisa dikurangi maupun ditambahkan. Sudah paham? Jelas? Nah, ini Pak Guru mempunyai gambar komponen biotik dan komponen abiotik pada sebuah ekosistem. Bisa dilihat gambarnya? Ini contoh komponen biotik. Contohnya ada tanaman, ada hewan, ada jamur, ada bakteri, maupun manusia itu sendiri. Sedangkan untuk komponen abiotik atau benda-benda tidak hidup, ada air, ada sinar matahari, ada batu, ada udara, tanah, dan lain-lain. Bisa dilihat? Jelas? Nah, kalau ini adalah contoh gambar-gambar hewan omnivora, karnivora, dan herbivora. Bisa dilihat? Ini ya, ada ayam, ada singa, ada ular, gajah, kuda, dan lain-lain. Coba Pak Guru tanya, menurut kamu singa ikutnya golongan apa? Karnivora, betul, itu pemakan daging. Kalau menurut kamu ini kuda? Herbivora, betul, karena kuda makannya adalah rumput. Rumput termasuk golongan tumbuhan. Coba Aldi, ini ayam, itu ikutnya golongan apa? Salah, yang betul adalah omnivora, karena ayam itu pemakan tumbuhan maupun daging. Ayam bisa makan cacing, bisa makan padi, bisa makan tumbuhan ataupun yang lain. Dia termasuk golongan omnivora. Kalau ini di tangan Pak Guru ada sebuah gambar jari-jari makanan. Silakan dilihat. Jari-jari makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan yang membentuk satu kesatuan. Jadi lihat contohnya ini, ada rumput dimakan belalang maupun dimakan ulat. Karena jari-jari makanan sifatnya lebih luas. Tadi kalian sudah membaca dan sudah menganalisis gambar yang tadi Pak Guru perlihatkan. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, coba nanti kalian simak video yang akan Pak Guru putar lewat laptop sebagai tambahan referensi belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Tetap semangat buat belajar ya. Sebelum belajar, Pak Guru mengingatkan kita semua harus tetap melaksanakan 3M. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker bila bepergian, dan tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter. Sebelum belajar bersama Pak Guru, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Selesai. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis pokok pikiran dalam sebuah paragraf, kemudian menganalisis komponen biotik dan abiotik pada ekosistem, kemudian menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya,
serta menganalisis jaring-jaring makanan. Kalian sudah siap? Are you ready? Let's check this one out, guys. Untuk menganalisis pokok pikiran pada sebuah paragraf, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu pokok pikiran. Pernahkah kalian mendengar apa itu pokok pikiran? Di mana kalian bisa menjumpainya? Iya, betul. Pokok pikiran biasanya terkandung dalam sebuah paragraf. Paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat-kalimat ini mempunyai satu kesinambungan untuk membentuk sebuah pikiran dalam beberapa paragraf. Nah, biasanya pokok pikiran terdapat pada kalimat utama. Seperti kita ketahui, dalam sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat penjelas dan sebuah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisikan gagasan pokok yang akan dikembangkan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas. Untuk menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan terlebih dahulu mana kalimat utamanya. Karena paragraf ada dua jenis, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Untuk menemukan pokok pikiran, kalian harus bisa menganalisis topik utamanya pada paragraf tersebut. Biasanya pokok pikiran ada di kalimat utama. Tetapi harus diingat, pokok pikiran dengan kalimat utama dalam sebuah paragraf itu berbeda. Jadi kalau kalimat utama dalam sebuah paragraf, ya adalah kalimat tersebut. Namun kalau pokok pikiran biasanya terkandung dalam kalimat utama dan terwakilkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Bisa dimengerti? Sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Sudah pernah mendengar kata ekosistem? Nah, ekosistem itu adalah sebuah sistem ekologi yang di dalamnya terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dalam ekosistem, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari berbagai makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, dalam komponen biotik juga ada organisme heterotrof, organisme autotrof, dan detritivor atau pengurai. Kemudian, untuk komponen abiotik adalah komponen-komponen yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Contohnya ada sinar matahari, ada air, ada udara, ada tanah, dan lain-lain. Masing-masing saling membentuk satu kesatuan ekologi. Nah, ekosistem sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem pantai, ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem gurun pasir, dan lain-lain. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, ekosistem kolam, ekosistem sawah, ekosistem akuarium. Dalam sebuah ekosistem terdiri dari berbagai macam organisme. Jika ada organisme tunggal, itu namanya adalah individu.
sekumpulan individu yang sejenis, maka kemudian disebut sebagai populasi. Kemudian, jika dalam sebuah tempat ada berbagai banyak populasi, maka itu adalah membentuk satu kesatuan ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat saling ketergantungan. Maka dari itu, pasti ada yang dinamakan sebagai rantai makanan, yaitu peristiwa saling makan dan dimakan antara hewan dan tumbuhan dalam sebuah ekosistem. Penggolongan hewan menurut jenis makanannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu golongan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya adalah sapi, kerbau, kelinci. Kemudian golongan karnivora atau hewan-hewan pemakan daging. Contohnya buaya, macan, singa, kucing. Kemudian ada golongan omnivora, yaitu golongan hewan pemakan segalanya, yaitu memakan daging dan memakan tumbuhan. Contohnya bebek, ayam, dan lain-lain. Tadi kalian sudah belajar mengenai rantai makanan. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan membentuk sebuah siklus. Coba tadi kalian kaitkan rantai makanan dalam jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan sifatnya lebih luas untuk sebuah siklus atau perputaran. Jadi di sini kalian dituntut berkreativitas, berpikir untuk menentukan organisme yang tepat dalam sebuah jaring-jaring makanan. Nah, apa saja yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama tadi adalah menganalisis pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Caranya adalah dengan menganalisis kalimat utama dalam paragraf tersebut. Karena dalam kalimat utama terdapat gagasan pokok atau ide yang mewakili dari satu kesatuan paragraf tersebut. Yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang komponen-komponen pada ekosistem. Ada komponen biotik, komponen makhluk hidup yang terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya ada sinar matahari, ada udara, ada tanah, ada air, dan lain-lain. Yang ketiga, tadi kita sudah belajar menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang terakhir, tadi kita sudah belajar mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk memperdalam materi yang tadi Pak Guru sampaikan, kalian bisa berlatih mengerjakan soal pada link Google Form dan link Kahoot berikut ini. Atau kalian bisa klik pada deskripsi di bawah video ini. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat tadi videonya yang diputar? Sudah? Sudah. Nah, pengetahuan kalian sudah bertambah. Untuk mengukur seberapa dalamnya pengetahuan kalian, tolong kerjakan LKPD yang akan Pak Guru bagikan ya. Ini dikerjakan untuk menguji pendalaman materi kalian. Jangan lupa di LKPD ditulis nama kalian dan kelas kalian. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Nah, ini LKPD-nya sudah kalian kerjakan dan dikumpulkan. Sembari Pak Guru Eka mengecek hasil LKPD kalian,
silahkan kalian tulis materi pada halaman yang pertama. Ya, tadi NKPD sudah Pak Guru koreksi. Pengetahuan kalian terhadap pembelajaran sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Ya. Kalian memahami pembelajaran dengan baik. Dibuktikan dengan tadi NKPD sudah terisi. Benar, cukup benar. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pembelajaran kali ini? Pak Guru, saya mau tanya. Saya masih belum jelas dengan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Komponen biotik dan abiotik pada ekosistem tadi sudah dijelaskan. Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen-komponen yang terdiri atas benda tidak hidup. Contohnya ada udara, sinar matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Apakah sudah jelas, Nopal? Ya. Pak Guru, saya mau tanya, apakah burung termasuk herbivora? Pertanyaan dari Mbak Iin, apakah burung termasuk golongan herbivora? Sekarang Pak Gureka tak lempar ke murid-murid. Apakah dia yang tahu jawabannya? Apakah burung termasuk golongan herbivora? Guru, burung kan ada yang makan daging dan ada yang makan biji. Betul sekali, Aldi. Tepuk tangan buat Aldi. Burung ada yang makan biji-bijian, ada yang makan daging. Yang makan biji-bijian contohnya burung pipit, burung merpati, itu termasuk golongan herbivora. Tetapi ada juga burung yang makan daging. Contohnya burung elang, burung hantu. Itu kan mereka makan daging. Berarti burung juga ada yang termasuk golongan karnivora. Sudah jelas, Aldi? Nah, kalau kalian sudah jelas semua, sekarang kalian coba kerjakan soal yang akan Pak Guru bagikan. Ya, kalian kerjakan dengan teliti, dengan mandiri, tidak boleh saling bekerja sama. Apa kalian siap? Siap. Siap? Siap. Ya sudah, bisa kalian kerjakan. Nah, tadi soal sudah Pak Guru koreksi, ya. Masih ada 2 orang yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mengikuti kegiatan ini. Sedangkan yang mendapatkan nilai di atas KKM akan melakukan pengayaan. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, mari kita rangkum dan kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama adalah menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran adanya di kalimat utama. Ingat, ya. Yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Komponen biotik adalah kumpulan dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda-benda mati, contohnya udara, sinar matahari, air, tanah, dan lain-lain. Kemudian tadi
menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa ya? 3. Ada herbivora, hewan-hewan pemakan tumbuhan, ada karnivora, hewan-hewan pemakan daging, serta karnivora, hewan-hewan pemakan segalanya. Yang terakhir, kita tadi juga sudah belajar mengenai jaring-jaring makanan atau sekumpulan rantai makanan yang membentuk satu kesatuan yang sifatnya lebih luas. Ya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di lain kesempatan. Demikian pelajaran hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.